Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriko Muhammad Zaki, NIM I1E024142 dari kelas penjelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kurikulum, mulai dari pengertian menurut pemahaman mahasiswa, tujuan kurikulum dalam pendidikan, relevansinya dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman, hingga contoh penerapannya di kehidupan sehari-hari. Semoga dengan penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa itu kurikulum. Yang pertama itu pengertian kurikulum menurut pemahaman mahasiswa. Kalau saya sebagai mahasiswa diminta menjelaskan, kurikulum itu pada dasarnya adalah panduan atau rencana belajar yang dibuat agar proses pendidikan lebih terarah. Jadi, kurikulum bukan hanya daftar mata pelajaran, tapi lebih luas mencakup apa yang dipelajari, bagaimana cara belajar, dan apa tujuan dari pembelajaran tersebut. Bagi siswa, kurikulum bisa saya ibaratkan seperti peta perjalanan. Kalau kita ingin mencapai tujuan, tentu kita butuh peta agar tidak tersesat. Nah, kurikulum itulah peta yang menuntun kita dalam belajar, dari awal masuk sekolah sampai kita lulus di kedepannya. Yang selanjutnya itu, atau yang kedua, unsur utama dalam kurikulum. Kalau dalam pembahasan sederhananya, kita tidak perlu terlalu fokus pada unsur teknis kurikulum, misalnya tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Sebagai siswa, saya melihat kurikulum lebih pada bagaimana pengalaman belajar saya dijalankan. Artinya, selama dalam belajar yang teratur, ada rencana pembelajaran yang jelas, dan ada arahan dari dosen atau guru, maka itu sudah bisa disebut bagian dari kurikulum. Jadi, kita bisa memahami kurikulum secara fleksibel, bukan hanya teori di atas kertas. Yang selanjutnya itu tujuan kurikulum dalam pendidikan. Tujuan kurikulum dalam pendidikan sendiri itu sangat penting. Ada beberapa hal utama yang di dalam tujuan itu. Yang pertama itu membimbing siswa ataupun mahasiswa agar berkembang sesuai potensi mereka masing-masing. Karena setiap siswa ataupun mahasiswa berbeda, kurikulum dibuat agar semua bisa belajar sesuai kemampuannya. Yang selanjutnya, memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berguna. Jadi, kita tidak hanya pintar di bidang akademik, tapi juga memiliki karakter baik, sopan, dan bisa bekerja sama. Yang ketiga itu mempersiapkan siswa menghadapi masa depan. Dunia selalu berubah, sehingga kita butuh bekal untuk menghadapi tantangan yang belum tentu sama dengan zaman sebelumnya. Dengan kata lain, tujuan kurikulum adalah agar pendidikan tidak berhenti hanya di kelas, tapi benar-benar membentuk manusia yang siap hidup di masyarakat. Yang selanjutnya itu relevansi kurikulum dalam kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia juga sering berubah-ubah. Itu sebabnya kurikulum tidak boleh kaku, melainkan harus diperbarui. Contohnya, dulu sekolah lebih menekankan pada hafalan dan pengetahuan dasar. Tetapi sekarang, kurikulum menekankan pada keterampilan berpikir kritis, kreativitas, literasi digital, serta kemampuan dalam bekerja sama. Relevansi ini terlihat jelas pada pelajaran-pelajaran modern, misalnya pelajaran teknik informatika atau proyek berbasis kelompok. Semua itu disesuaikan agar bisa bertahan dan sukses di era digital, di dunia kerja, bahkan dalam kehidupan sosial. Jadi, kurikulum bukan hanya soal materi yang dipelajari,
tapi bagaimana soal materi itu benar-benar bermanfaat bagi kehidupan nyata siswa. Dan yang kelima itu contoh penerapan kurikulum dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya penerapan kurikulum ini bisa kita lihat dengan sederhana. Misalnya di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan kuliah, dosen atau guru membuat rencana pembelajaran harian. Misalnya ya, minggu ini kita belajar tentang ekosistem kalau di sekolah ya. Lalu minggu depan tentang rantai makanan dan seterusnya. Di kehidupan sehari-hari kita juga membuat kurikulum kecil untuk diri sendiri. Misalnya seperti kita menyusun jadwal. Ya, jadwal ini seperti kita misal mulai dari bangun subuh, kita mau mulai ngapain dulu, seperti awal sholat subuh, setelah sholat subuh, atau setelah sholat subuh bisa berkegiatan seperti jogging ataupun dan lainnya, dan sampai seterusnya sampai menjelang tidur. Baik, terima kasih penjelasan tentang kurikulum yang saya sampaikan, mulai dari pengertian menurut pemahaman mahasiswa, tujuan dalam pendidikan, relevansinya dengan kehidupan perkembangan zaman, hingga contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan penjelasan ini bisa memberikan gambaran jelas bahwa kurikulum bukan hanya dokumen resmi sekolah, tetapi benar-benar sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita sebagai siswa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.